Hai semuanya, di sini perkenalkan, uh, nama saya Christian Yuda, saya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkatilah kami agar kami bisa mendengarkannya dan menjalankannya di kehidupan kami yang akan selanjutnya ya Bapa. Engkau berkatilah kami agar kami bisa kuat untuk menjalaninya sehingga kami bisa menyebarkan Injil-Injil-Mu di seluruh dunia ini. Ya Bapa, hanya inilah doa dan akan seluruh kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk renungan saya pada hari ini, saya mengambil tema uh, gaya hidup modern. Nah, gaya hidup modern. Uh, Ketika mendengar istilah gaya hidup modern, kira-kira apa yang dipikirkan teman-teman sekalian kalau mendengarkan istilah gaya hidup modern? Nah, pasti di pikiran kita terlintas kita membayangkan pasti uh, main gadget ya kan. Zaman sekarang itu siapa yuk yang nggak pernah atau nggak punya HP, atau apa ya yang lainnya sehubungan dengan uh, media sosial. Pasti saya yakin pasti semuanya sudah pernah, ya kan. Nah, apa baik itu game, habis itu Facebook, WA, IG, Twitter, Telegram, banyak lagi ya kan. Nah, ada juga fashion yang enggak, uh, pasti semuanya ingin tampil beda ya kan. Nah, fashion, olahraga, dan lain-lain. Nah, sehubung dengan itu, di sini saya sedang menyiapkan satu Injil yang diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Dengan judul perikop nasihat terhadap percabulan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, di sini telah ditekankan bahwa tubuh kita itu bukan milik kita sendiri, tapi milik Allah. Jadi, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita ini harus menjalankan firman-firman-Nya. Begitu juga tubuh kita ini kita harus jaga, kita harus rawat, menghindari apa itu perkembangan akhir zaman seperti merokok, minum minuman keras, narkoba, ya kan? Itu tidak baik untuk kesehatan kita juga. Nah, selain itu tidak baik, itu sangat dilarang. Nah, di Alkitab juga sudah melarang bahwa kita itu jangan minum minuman keras, bahwa tubuh kita ini adalah bukan milik kita tapi milik Allah, dan kita ini adalah alat 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 untuk Allah menyampaikan firman-firmannya, ya kan. Nah, untuk itu saya saya yakin kita di sini pasti tidak heran ya kan dengan gaya-gaya hidup modern yang zaman-zaman ini sedang trendingnya itu kan. Nah, ada banyak sekali uh, dari gaya hidup modern itu banyak menimbulkan uh, hal-hal yang negatif. Nah, contohnya itu ya kan seperti tadi merokok, minum minuman keras, narkoba, itu tidak lain dan tidak bukan karena pengaruh gaya hidup modern. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi kita untuk mm, mengikuti atau sampai terjerumus ke situ. Yaitu seperti merasa, wah, dia minum sedangkan aku enggak. Nggak mau kalah deh, merasa tersaingi. Atau ada juga, ya elah, kenapa sih nggak mau minum, ini sekecil dikit saja loh, gak segala mabuk. Dan kita itu merasa tertantang gitu ya kan, padahal itu sangat tidak baik, ya kan.
Bukannya untuk teman-teman semua, tapi untuk aku juga agar dapat pelajaran dari itu. Nah, di sini ada yang sangat berat dan sangat fatal juga. Nah, ada yang tahu eh, di sini siapa yang pernah merasakan jatuh cinta? Ya, ayo. Nah, semua orang pasti merasakan jatuh cinta ya, termasuk saya sendiri. Nah, ada di sini ada beberapa orang, tapi saya yakin teman-teman semuanya jangan sampai melakukan hal tersebut ya kan. Nah, ada beberapa orang yang merasa kalau jatuh cinta, habis jatuh cinta dan diputusin, merasa dirinya itu paling tidak berguna, merasa paling lemah atau paling buruk, sehingga pada akhirnya eh, pikirannya itu terganggu dan dia ingin mengakhiri hidup. Tidak hanya ingin, tapi mengakhiri hidup. Itu sangat-sangat tidak baik ya kan. Nah, apalagi kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, karena kita ini bukan hanya tubuh kita sendiri, milik kita sendiri, tapi Tuhan yang ada di dalam kita. Bukan hanya kita sendiri, tapi Roh Kudus. Nah, untuk itu uh, ada beberapa orang yang seperti itu merasa paling sakit ya kan, sehingga dia akhirnya mengakhiri hidup, tapi dia tidak tahu dan tidak memikirkan perasaan orang-orang yang ditinggalkannya seperti ibunya, kakaknya, teman-temannya, dan juga Tuhan Sang Pencipta sangat kecewa dengan kita, dengan orang yang mengakhiri hidupnya ya kan, sebelum dia menyebarkan Injil-Injil Tuhan. Nah, itu beberapa contoh dampak dari gaya hidup modern. Nah, uh, selain dari dampak negatif, untuk dari negatif uh, gaya hidup modern, ada beberapa ya kan dampak positif dari gaya hidup modern. Contohnya seperti uh, kita melihat internet. Nah, di sini semuanya pasti online ya kan, pasti pernah memakai IG, Facebook, WhatsApp, Twitter. Kita itu pasti tahu dengan informasi atau berita yang update pada hari ini, sehingga kita bisa uh, misalnya ada yang banjir, kita bisa men, apa itu membagi berkat seperti uh, memberikan uang ya kan untuk korban-korban banjir. Nah, itu sebagian dari dampak positif, tidak hanya negatif ya kan. uh, Selain itu, uh, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, uh, ada lebih baiknya kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Ada beberapa, ada dua, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Nah, untuk keduanya ini, kesehatan jasmani, selain tubuh kita sehat, kuat, dan terhindar dari narkoba, minum-minuman keras, rokok, kita bisa menjalankan hidup kita dengan penuh rasa syukur, hikmat, kesehatan, sehingga kita bersemangat untuk menjalani firman-firman Tuhan dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Kita dapat banyak berkat, ya kan? Nah, ada juga kesehatan ke kebutuhan rohani. Nah, seperti berdoa, beribadah, mengikuti persekutuan. Nah, ada kalanya jika kita ingin bimbingan lebih atau merasa kecewa, merasa putus cinta, merasa paling buruk ya kan, kita berdoa minta bimbingan dari Tuhan. Aku yakin Tuhan buka jalan untuk kita agar kita bisa mengikuti uh, proses yang Tuhan berikan pada kita. Aku yakin jalan Tuhan selalu baik, dan kita hanya menunggu waktu itu akan datang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan?
Siapa yang setuju dengan waktu Tuhan pasti yang terbaik? Seperti lagunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Nah, untuk itu jangan berhenti berharap ataupun merasa lemah. Kita itu bisa mengakalinya dengan berdoa, minta bimbingan, minta persetujuan dari Tuhan. Nah, untuk itu hanya ini uh, renungan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita yang ada pada saat ini bisa menjalankan firman-firman Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, berdoa, mengikuti beribadah, nah, menghindari menghindari minum-minuman keras, merokok, narkoba itu sangat-sangat fatal. Apalagi kalau putus cinta dan langsung bunuh diri itu sangat fatal. Jadi untuk itu semoga kita terhindar dan lepaskan lagi masa buruk atau masa kelam yang kita sudah lalui. Semoga kedepannya kita semakin sukses dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, dengan itu aku yakin hidup kita bisa tenang, damai untuk menjalaninya. Nah, uh, sekian renungan singkat dari saya bahwa tubuh inti dari firman atau khotbah saya pada hari ini adalah kita sayangi dulu tubuh kita. Sayangi tubuh kita karena tubuh kita ini tidak hanya milik kita sendiri tetapi milik Allah. Jadi kita ini sebagai alat untuk memperpanjang firman-firman Tuhan dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Semoga kita selalu sehat, kuat untuk menjalani hari, begitu juga untuk menjalani aktivitas-aktivitas kita. Semoga kita selalu sehat dan dilindungi selalu oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih.